Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Baik para jamaah sekalian, kita lanjutkan materi kita. Ternyata kita lanjut ya, saya kira habis Isya berhenti. Ya, nggak apa-apa, berarti pas kita lanjutkan sedikit materi kita. Tadi kita sudah sampai ke tentang luka batin ya, luka batin ya. Jadi luka batin ya tadi ya intinya adalah pengalaman emosional yang menyakitkan atau menimbulkan guncangan jiwa ketika diingat ya, karena tidak semua luka masa lalu, pengalaman masa lalu itu ada yang kita ingat ya kita biasa aja, bahkan ada yang kalau diingat-ingat jadi lucu gitu ya. Jadi lucu ya, malah diingat ya pengalaman masa lalu menyakitkan tapi jadi lucu gitu ya. Misalnya dulu pas satu kelas dihukum sama guru gitu ya, malah kalau pas reuni cerita-cerita malah ketawa gitu. Tapi ada yang benar-benar setiap diingat atau teringat itu guncangan jiwa, kita terjadi guncangan jiwa atau bahkan gangguan mental dan sebagainya, dan patokannya adalah mengganggu aktivitas harian. Itu patokannya ya, mengganggu aktivitas harian. Sedang belajar jadi kurang konsen, sedang mengendara jadi nggak fokus. Itu contoh mengganggunya seperti itu. Nah kalau seperti itu memang sudah masuk luka batin ya, ketika teringat aktivitas harian kita terganggu seperti itu. Kalau teringat tapi aktivitas harian tidak terganggu, ya itu wajar ya, namanya juga kenangan masa lalu. Kita masih bahas sedikit tentang luka batin ya. Jadi kita lanjut materi dikit baru kita tanya jawab, dan qadarullah saya hanya bisa sampai jam 19.40 ya, karena jam 20 pas itu ada kajian untuk para dokter. Kajian untuk dokter ya. Tadi Ta'amir menawarkan di sini aja kajiannya. Yang mau ikut silahkan, tapi materinya agak dalamnya. Hukum transplantasi organ sama jual ginjal. Itu, temanya itu ya. Nanti memang kajian khusus buat dokter-dokter ya, bahas fikih ya. Kita lanjut ya tentang luka batin ya. Luka batin itu memang kenapa bisa terjadi luka batin, bedanya apa dengan luka biasa gitu ya, namanya juga luka. Jadi luka batin ini kenapa bisa mendalam, karena pertama memang berasal dari orang-orang yang dekat. Jadi yang memberikan luka itu adalah orang-orang yang dekat. Justru malah jadi luka batin, luka yang mendalam ya. Berasal dari siapa? Misalnya berasal dari pasangan. Berasal dari siapa? Berasal dari keluarga inti, dari orang tua misalnya. Berasal dari siapa? Orang dekat lagi ya, dari pamannya, kakeknya. Berasal dari siapa? Dari teman dekat. Justru ini yang berpotensi menjadi luka batin ya. Kemudian yang kedua, kenapa bisa bedanya apa dengan luka yang lain? Sebabnya adalah karena luka itu terjadi karena ketika berharap secara berlebihan atau terlalu berharap. Jadi kecewa dan akhirnya jadi luka. Ketika kita tidak terlalu berharap, itu nggak jadi luka malah. Justru luka batin ini karena kita terlalu berharap. Terlalu berharap, sangat berharap, kemudian kok kecewa, jadilah luka batin. Ya. Karena kalau bukan dua faktor ini, ya misalnya kita ya diperlakukan kasar atau kita dihinakan, ya kita dipermalukan mungkin, tapi oleh orang yang nggak dikenal, kira-kira jadi luka batin nggak kira-kira? Enggak ya, siapa ya udah nggak apa-apalah. Ya tapi kalau yang melakukan adalah orang dekat kita, jadi luka batin. Kemudian juga ketika kita sangat berharap ya, sangat berharap, tiba-tiba tidak terjadi atau malah sebaliknya, maka kita akan jadi luka batin. Makanya jenis luka batin ini banyak ya. Ada luka pengasuhan, ada luka penolakan, ada 4 poin di situ ya. Ada 5 insya Allah ya. Jenis-jenis luka batin macam-macam. Luka penolakan, luka pengabaian, ya kemudian yang lain-lain ya. Insya Allah kita bahas lain kesempatan. Kita 2 sebab ini aja. Dan poinnya adalah terjadi pada orang yang dekat ya, dan kemudian terlalu berharap. Ya ditambah lagi dengan kejadian itu sangat menyakitkan dan kita tidak terima, kayak gitu. 2 sebab ini. Nah sehingga solusi dalam syariatnya, kita fokus kepada solusi terhadap luka batin ya. Tadi kita dicontohkan oleh Nabi SAW. Kita solusinya adalah
kita hindari sebabnya. Yang bisa mengingatkan kita hindari. Ya, dan saya yakin Nabi SAW sangat sayang kepada umatnya. Nabi sangat sayang kepada Wahsy. Ya, dia tidak mau, tentu dia tidak mau. Ya, kalau bisa maafkan, tapi karena ini sangat menyakitkan beliau, ya, beliau kalau bisa jangan nampakkan. Hal tastati an tughayyiba anni wajhak. Dan itu juga untuk kebaikan Wahsy juga tadi kita sampaikan ya. Jangan sampai lagi ngumpul-ngumpul sama sahabat, Wahsy datang, ekspresi Nabi berubah, sahabat nyalain Wahsy, kamu datang ya, kayak gitu. Jadi pertama kita jauhi sebab-sebabnya. Nah, sehingga kalau punya luka batin tentang apa, luka penolakan mungkin ya misalnya luka dilamar gitu ya, atau siapa, maka jauhi semuanya. Ya, nomornya dihapus, hadiahnya dibuang, dikasih orang lain atau apa. Ya, itu pokoknya hal-hal yang bisa mengingat itu dijauhkan. Ya, itu contohnya. Ya, jangan punya luka batin kemudian kenangannya malah dilihat-lihat, ya makin sakit makin nikmat. Jangan. Kan gitu. Ya, dijadikan kenangan, dipajang malah jangan ini. Ya, jadi Nabi itu pertama gimana cara menjauhkan? Dijauhkan, jangan diingat-ingat. Hal-hal yang ke arah sana dipotong, dikat, kan gitu kan. Ya, kemudian yang kedua adalah solusinya adalah ya, kita jangan terlalu berharap. Ya, jangan terlalu berharap. Makanya dalam Islam kita punya konsep yang bagus, yaitu pertama kita hanya berharap kepada Allah. Ya. In ajriya illa Allah. Ya, kita berharap atau kita lillah. Ya, atau ada ungkapan sekarang lelahku lillah gitu ya, gitu kan. Lelahku lillah. Lillah untuk Allah gitu kan. Ya, jadi konsep Islam adalah kita berharap kepada Allah. Sedangkan pujian manusia ataupun bantuan manusia adalah efek samping. Ini konsep tauhid yang diajarkan dalam kitab tauhid. Supaya apa? Supaya kita tidak kecewa kepada manusia. Jadi hanya berharap kepada Allah, adapun manusia efek samping. Manusia membalas, alhamdulillah, enggak balas juga enggak apa-apa. Tapi ini teori yang sangat mudah diucapkan, susah dipraktekkan. Karena kita manusia melakukan sesuatu pasti pengen ada maunya. Kita bantu orang, ya prinsip kita bantu orang ngapain? Pasti prinsipnya ya suatu saat saya susah kan dia bantu saya kan gitu. Kita baik sama tetangga apa? Ya kenapa ada apa-apa kan tetangga bantu kita ntar kan gitu. Konsepnya kan begitu kita ya. Tapi dalam Islam enggak. Kenapa kita baik sama orang yang Allah yang perintahkan? Nanti Allah yang balas. Ya kalau dia mau balas alhamdulillah, kalau enggak ya sudah. Kenapa kita berbuat sama tetangga? Ya karena Allah yang suruh. Nanti Allah yang balas semuanya. Ya kalau tetangga saya berbaik sama saya alhamdulillah, kalau enggak ya sudah. Tapi kita kan enggak bisa begitu, kecampur ya, kadang lillah, kadang manusia dan sebagainya. Itulah yang membuat kita kecewa. Akhirnya apa? Ketika kita berbuat berbaik pada orang dan orang enggak balas, kita kecewa. Padahal kalau kita benar-benar merealisasikan tauhid, hakikat tauhid dan tahqiqan taman, kita merealisasikan tauhid, makanya kan dalam pelajaran kitab tauhid, man haqqaqat tauhida tahqiqan taman dakhalal jannah bighairi hisabin wala adzab kan gitu. Barang siapa yang bisa merealisasikan tauhid dengan tauhid yang sempurna, masuk surga tanpa hisab, tanpa azab. Salah satunya kayak tadi. Ya. Kayak tadi, ya kita masih ngarep-ngarep manusia. Pasti ada maunya gitu. Akhirnya apa? Kecewa. Seperti itu. Itu teori idealnya. Ya kita berusaha ke sana. Al-qasda tablughu. Ya kita berusaha menengah-menengah, insyaallah sampai. Kan seperti itu hadis Nabi SAW tadi. Jadi kita berusaha konsep Islam, lillah dulu baru nanti manusia efek samping. Kayak gitu. Ya walaupun sangat sulit, saya pun sulit. Ya seperti itu. Ini konsep Islam bagus, konsep tauhid itu. Dan semua konsep tauhid sebenarnya untuk kesehatan mental ya. Ya makanya bagus kita belajar kitab tauhid dengan rincian seperti itu. Ya, bahkan ini ada ucapan yang sebagian menisbatkan kepada Ali bin Abi Thalib ya, walaupun perlu dicek lagi. Ya, ada ucapan beliau, ya, laqad adzaqtu kulla mararah fil hayah. Wa asyadduha mararatan an arjual bashar. Aku pernah merasakan semua kepahitan dalam hidup, dan yang paling pahit dalam hidup adalah berharap kepada manusia, katanya. Jadi memang begitu ya. Konsepnya hanya berharap kepada Allah gitu ya. Makanya kan soal ciri orang beriman kan, faman kana yarju liqa rabbih, barang siapa yang berharap berpertemuan dengan Allah,
ya, ataupun dalam ayat-ayat yang lain yang sering diulang-ulang, ibtigha wajhillah, hanya mencari wajah Allah. Ibtigha wajhillah, hanya mencari wajah Allah. Itu kan konsep dalam Islam. Berharap kepada Allah, manusia efek samping. Cuma kita ya berat emang dia, susah. Kita niat kita tetap harus dibalas. Seperti itu. Kenapa kita begini? Allah yang suruh, Allah yang balas. Seperti itu ya. Tapi kita kan pengennya dapat hasil, pengennya dibalas, pengen diapresiasi dan sebagainya. Seperti itu. Ini konsep ideal. Ya, konsep ideal. Tapi apakah tidak boleh kita berharap kepada manusia? Boleh saja berharap. Ya, boleh. Tapi konsepnya adalah tadi ya, dibalas alhamdulillah, enggak ya sudah. Kayak gitu. Ya, tapi berharap boleh. Misalnya contohnya kan kita berharap sama suami, boleh apa enggak? Ya boleh lah. Ya, berharapnya boleh. Itu namanya tobi'i. Ya, tobi'i. Tapi kan kita yang sering kita lupakan berharap sama Allah duluan. Nah, itu yang boleh kita sering lupain. Iya kan? Boleh kita berharap ya. Boleh kita berharap. Apa semua kan dibahas dalam kitab tauhid, ada roja, ada khauf, ya, ada hub, dibahas. Ya, ada khub tobi'i, cinta tobi'i, ada juga berharap tobi'i. Kita berharap sama istri, berharap sama suami, berharap sama anak. Ya, seperti itu. Enggak apa-apa, itu tabi'i. Hanya saja kalau kita tadi mendahulukan ya khauf, roja, hubnya kepada Allah yang lebih utama, insya Allah yang ini efek samping. Ya, seperti itu. Ya, tapi di balik itu semua itulah manusia. Ya, ingat ya, tetap saja kita mau bagaimanapun juga tetap kita sedih, kecewa apa dan sebagainya, tapi ingat semua dalil-dalil yang kita bawa tadi, contoh-contoh yang mendekati, semuanya langsung menunjukkan solusi. Ya, langsung solusinya ini. Seperti itu. Ya. Seperti itu. Jadi kita nggak perlu kita tidak fokus kepada masa lalu. Ya, kita tidak perlu fokus. Jadi kunci dari luka batin ini adalah sebagaimana hadis-hadis tentang takdir. Ya, rufi'atil qalam wa jaffatis suhuf. Telah diangkat pena, lembaran sudah kering. Kan gitu. Sudah terjadi. Ya, takdir telah menyentuh bumi. Ya, kenapa kita bahas? Katanya ulama tuh walaupun kita bahas, kita musyawarahkan, nggak akan berubah. Iya kan, nggak akan berubah. Kita bahas, kita sampai berbusa-busa, ataupun bahkan kita sampai kita tangisi, sampai menangis air darah, ya, nangis yang keluar darah, nggak akan berubah. Karena rufi'atil qalam wa jaffatis suhuf. Pena rufi'al qalam, pena udah diangkat, lembaran sudah kering. Kan begitu. Ya, jadi kita nggak usah bahas-bahas lagi kita apa ya dan sebagainya, dibahas lagi, sedih lagi dan sebagainya, nggak. Sudah diangkat pena, lembaran kering. Ya, makanya orang bilang kan membuka lembaran baru kan gitu. Ya, seperti itu. Jadi itu solusi luka batin. Enggak usah dibahas-bahas lagi, enggak usah diapa lagi dan menjadi alasan. Ya, menjadi alasan itulah yang menyebabkan saya sekarang. Misalnya contoh kita bicara tentang inner child. Inner child saya dulu pas kecil begini-begini ya, saya jadi begini sekarang. Padahal belum tentu inner child-nya itu yang bisa mempengaruhi. Dia nyari-nyari alasan aja gitu ya. Paham ya? Jadi orang-orang sekarang ya yang pakai bahas-bahas inner child itu, inner child saya dulu begini ya beginilah saya sekarang. Padahal kan dia menjalani kehidupan banyak yang menyebabkan dia sekarang bukan inner child saja, banyak. Ada pengalaman, ada komunikasi, ada ada pengalaman sama fulan, pengalaman ketika ini, ya ketika itu dan sebagainya. Ya ditipulah ketika bisnis bangkrut apa dan sebagainya, punya teman yang mengecewakan, menyarahin inner child. Ya, padahal kejadian sekarang tuh bukan hanya inner child, tapi adalah kumpulan kejadian di masa lalu seperti itu. Nah, kesalahan yang sekarang orang-orang sekarang terutama Gen Z gitu ya, bilang ya dia menyalahkan inner child saja dan menyalahkan orang tua. Gara-gara orang tua toksik katanya sekarang. Ya, gitu gara-gara orang tua sekarang jadilah saya seperti ini. Inner child saya dulu jadilah seperti ini. Padahal itu kan cuma salah satu saja. Dia pernah berteman, pernah begini, pernah begitu. Ini kenapa enggak dihitung? Itu kesalahannya inner child zaman sekarang. Ya, menjadikan inner child alasan keadaan dia sekarang. Padahal bisa jadi bukan inner child-nya. Ya, bisa jadi dia karena dia pernah dikecewakan sama siapa dulu, kayak sama pacaran sama apa, nyalahin inner child. Kan begitu. Ya. Jadi seperti itu. Jadi jangan intinya apapun itu, mau inner child, mau luka batin yang masa lalu ya, itu bukan jadi alasan yang menyebabkan kita sekarang. Ya, sekarang ya begitulah saya sekarang. Bukan jadi alasan. Ya, karena kalau kita bicara kan banyak kejadian-kejadian dalam kehidupan yang membentuk psikologi kita sekarang, karakter kita sekarang, bukan satu kejadian aja. Seperti itu. Ya, dan kita jangan jadi alasan begitu. Ya, jangan jadi alasan. Ya, seperti itu.
ya, atau pembenaran seperti itu. Apalagi kalau kita bahas para ulama membahas ya tentang adab sama akhlak. Ya, antara akhlak sama adab ada dua. Syekh Utsaimin menjelaskan dalam kitab Makarimil Akhlak. Saya pernah bahas kitab ini sampai habis. Disebutkan bahwasanya adab sama akhlak dua. Pertama ada akhlak yang tobiah, ada akhlak yang dia muktasabah. Jadi adab sama akhlak yang memang tobi'i dibawa dari lahir. Ya, pengasuhan. Ya, yang menentukan dari lahir pertama kan pengasuhan orang tua dan masa kecil. Itu tobi'i. Ya kan? Yang kedua ada muktasabah yang bisa diusahakan dan ini bisa berubah. Jadi jangan jadi alasan. Sehingga penjelasannya adalah jangan sampai saya memang orangnya keras. Ya, jadi jangan sampai dia teriak-teriak, dia apa dan sebagainya. Ya saya memang orangnya keras gitu. Nggak bisa. Nggak bisa seperti itu. Masih ada akhlak muktasabah, dia bisa usahakan. Dalilnya adalah sebagaimana hadis Nabi SAW, innal ilma bita'allum wa innal hilma bitahallum. Sesungguhnya ilmu itu dengan ta'allum belajar. Wal hilma yang namanya kelembutan bitahallum dengan dilembut-lembutkan. Ya, bagaimana cara menjadi orang yang lembut? Ya belajar dilembut-lembutkan dong. Seperti itu. Jadi nggak bisa misalnya, saya sering ngambil contoh ya. Saya kemarin dari Tapanuli ya, Batak ya. Di sana memang apa-apa teriak gitu. Teriak-teriak, saya juga agak kaget dikit. Ya, cuma urusan makan aja teriak-teriak gitu. Makan apa? Apa gitu ya. Tapi itu wajar, normal ya, dan itu bukan aib. Masing-masing setiap orang punya suku gitu. Ya, sampai diceritain ya ada meme-nya katanya ya. Jadi pertama, kalau orang sana ya, orang sana lagi di kereta rame. Orang sana dia kemudian keinjak kakinya, dia bilang, "Matamu kemana?" Gitu kan ya. Tapi kalau orang Jogja katanya keinjak kakinya, "Nuhun sieun Mas, kaki jenengan injak kaki saya." Jadi gitu beda kan gitu ya. Jadi beda gitu. Di sana langsung matamu kemana? Ya kalau di sini malah yang diinjak malah yang minta maaf kan gitu ya. Nah ketika orang sana ke Jogja nggak bisa ngomong begitu. Ya saya memang keras. Ya terima saya nggak bisa kayak begitu. Ya nggak bisa. Ya saya memang keras. Tapi kan nggak bisa, dia masih bisa akhlak muktasabah, adab muktasabah, masih adab yang bisa diusahakan. Dia harus berubah dong. Dan banyak teman-teman saya di sini, teman-teman Medan sampai sini berubah halus jadinya, gitu kan? Ya, nah begitu juga dengan masa kecil, inner child, apa dan sebagainya. Saya masih kecil saya begini, ya saya begitu, nggak bisa dong. Itu bukan jadi hujah, harus diubah. Ada namanya, dan Islam mengakui tadi penjelasan Syekh Utsaimin bisa akhlak diubah, adab diubah bisa, bukan jadi pembenaran. Jadi pembenaran. Ya, saya begini karena masa kecil saya buruk, apa semuanya. Jadi beginilah saya dan nggak bisa begitu. Ya harus diusahakan, diubah. Ya ibaratnya seorang kan mengatakan itu di mana bumi dipijak, langit dijunjung kan gitu. Nggak bisa. Saya memang begini orangnya. Nggak bisa di Jogja teriak-teriak, nggak bisa. Ya ngomong gitu nggak bisa. Ya jadi harus apa? Jadi harus kita ya memperbaiki. Ya memang orangnya saya kasar, gimana lagi? Nggak bisa ngomong gitu. Harus diubah, diusahakan, dan insya Allah bisa seperti itu ya. Baik para jamaah sekalian, insya Allah ya, karena kok cuma sudah mau habis malah waktunya nih ya. Oke baik, mungkin 1-2 pertanyaan ya, karena saya tidak bisa lama-lama. Insya Allah lain kali kita bahas ya, mungkin lain kali kesempatan ya. Baik, mungkin silakan ada 1-2 pertanyaan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Ustaz. Sebelumnya saya ingin bertanya dan sedikit menceritakan dari perspektif orang yang pernah mengalami gangguan mental. Mungkin ini konteksnya agak panjang, tapi saya kira ini bisa bermanfaat untuk orang-orang yang mendengarkan ini. Saya banyak mengenal penyintas gangguan mental, cukup banyak berinteraksi juga dengan mereka, cukup banyak mendengarkan curahan hati mereka. Saya banyak mendapati di antara kawan-kawan penyintas, mereka berusaha terlihat kuat bukan karena tidak mau mengungkapkan kesedihan mereka ke orang lain. Namun, justru mereka khawatir semakin terluka karena tidak semua orang mau memahami kesedihan mereka. Tidak semua orang merespon dengan baik ketika mengetahui seseorang sedang bersedih.
Pada kenyataannya, sebagian orang masih menganggap bahwa penyakit mental, salah satunya depresi, adalah tanda kelemahan iman. Saya mengenal sebagian orang dengan gejala depresi. Saya mendengar keluh kesah mereka. Mereka sangat ingin konsisten dalam menjalani ibadah sebaik mungkin. Namun ada kalanya fase depresi itu datang menjadi penyebab gangguan di dalam aktivitas sehari-hari mereka, di antaranya ibadah. Dan seringkali itu terjadi di luar kontrol para penyintas. Ada orang yang menyampaikan kiranya seperti ini. Kamu yang normal-normal aja dalam beribadah. Jangan ketika sedang naik, ibadahnya semangat sekali. Kemudian turun, akhirnya tidak terlihat di masjid. Tegas orang itu terlihat seperti hanya menyampaikan secara sepihak, tanpa benar-benar mendengarkan orang yang ia ajak bicara. Padahal, dari perspektif saya, para penyintas ini pun sedang berjuang. Ketika mereka bangkit dari fase depresinya, mereka berupaya memanfaatkan sebaik mungkin fase itu sebelum fase turunnya tiba. Saya kira kalimat semacam ini tidak seharusnya disampaikan kepada orang-orang dengan gangguan mental. Mungkin maksud dari kalimatnya baik, namun penyampaiannya kurang tepat dalam konteks ini, dan malah menyakiti hati orang lain. Saya kira perlu dibedakan cara penyampaian kepada orang yang sedang sakit dan orang yang memang malas datang ke masjid. Sayangnya sebagian ikhwan masih belum memahami hal ini. Kita tidak bisa membenarkan perilaku melalaikan sholat, namun menyalahkan orang secara sepihak tanpa berusaha memahaminya pun tidak dapat dibenarkan. Saya berharap Ustadz dapat menyampaikan kepada kami bagaimana cara yang tepat memberikan semangat kepada orang dengan gangguan mental tanpa meniadakan validasi atas apa yang mereka rasakan. Terima kasih, jazakumullah khairan. Iya, baik ya, Masya Allah ya, ini suara hati dari penyintas ya, Masya Allah. Baik ya, Alhamdulillah poin-poinnya tadi sudah kita sampaikan sebenarnya. Alhamdulillah poin-poinnya memang butuh validasi. Kemudian juga kalau terkait gangguan mental itu lemah iman, sudah pernah saya bahas juga. Seingat saya bahas di MPR pernah. Ya, dan di kajian yang lainnya intinya gangguan mental bukan tanda pasti lemah iman. Itu saya bahas ada sekitar 7-9 alasan. 7-9 alasan gangguan, bahkan fatwa ulama Syekh Utsaimin dan sebagainya, beliau berfatwa laisa min dhafil iman, ini bukan tanda lemah iman. Ya, jadi gangguan mental bukan tanda pasti lemah iman, tapi lemah iman bisa menyebabkan gangguan mental. Itu kesimpulannya. Kemudian tadi juga kita sudah sampaikan, jadinya kita sampaikan tadi kan ya, di Indonesia ini yang sinting makin gila, yang gila makin skizofren tambah lagi skizofren paranoid. Kenapa tadi kira-kira? Ya, justru support sistemnya itu bukan yang mendukung, ya, tapi malah membuli, malah menyalahkan, atau orang-orang sekitarnya seperti itu. Nah, di Indonesia seperti itu. Makanya tadi benar, kita memang perlu mengedukasi orang-orang, jangan sampai memperlakukan orang yang kena gangguan mental, bahkan penyakit mental seperti orang normal. Ya, jadi menggunakan kata-kata yang digunakan kepada orang normal, beda. Jadi tidak boleh seperti itu. Ya, jadi justru support sistemnya yang bully, menyalahkan, tidak mendukung, malah kebalik di Indonesia. Ya, mengeluarkan kata-kata yang bikin tambah sakit. Seperti itu ya. Kemudian selanjutnya juga yang tadi ya, misalnya orang teman-teman yang penyintas ataupun sebagainya, memang konsep dalam Islam adalah kita tidak boleh menceritakan kepada sembarangan. Ya, makanya jangan curhat sembarangan gitu. Justru konsep dalam Islam pertama curhat kepada Allah. Ya, tadi Nabi Yakub innama asku bathi wa husni ilallah. Ya, bahkan konsep-konsep mengadu kepada Allah. Ada dalam kitab tauhid ada konsep mengadu kepada Allah saja. Ya, kemudian setelah mengadu kepada Allah barulah kita diperintahkan musyawarah. Sebagaimana dalam Al-Qur'an wasyawiruhum fil amri fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah. Diperintahkan dalam Al-Qur'an wasyawiruhum fil amr. Musyawarahkan kedudukanmu, musyawarahkanlah semua urusanmu, termasuk kesedihan, masalah kita, masalah mental, itu musyawarahkan. Dan perintah musyawarah sini adalah kepada ahli ilmu, kepada orang yang dekat, seperti itu. Ya, jadi musyawarahkan. Jadi kita kalau punya masalah kita ceritakan kepada orang yang kira-kira sayang sama kita, ya, bisa menenangkan kita. Ya, menenangkan di sini walaupun tidak memberikan solusi, dia cuma bisa menenangkan, itu enggak apa-apa. Termasuk
Ya. Kemudian setelah musyawarah, wasyarhum fil amri fa iza azamta, kalau sudah dapat solusi, azamta bismillah fatawakkal 'ala Allah. Kan begitu konsep dalam Islam. Ya, jadi makanya kalau teman-teman penyintas itu kalau mau cerita, lihat-lihat. Ya, jangan sampai jangan cerita ke teman ya, nanti malah kamu sih kok ya begitu, disalahin lagi ya. Gitu aja dipikirin, itu nggak bisa. Ya, gitu aja kepikiran. Kamu kan cowok, kita cowok, Bro. Ya, ditolak sama perempuan, berapa jumlah perempuan di sini, kamu cowok, nggak boleh kayak begitu. Ya, beda orang yang putus cinta ditolak sakit. Ya, sakit dia bisa nangis. Ya, beda, jangan samain. Ya, nggak boleh bilang gitu. Apa hidup cuma sekali, nikmatin loh, gitu aja kita jalan-jalan nikmatin. Cuma nggak lihat kan pelangi indah dan sebagainya, nggak bisa gitu. Kadang-kadang kita begitu. Justru inilah support sistemnya malah ngerusak gitu ya. Seperti itu. Ya, kurang lebih seperti itu ya. Insya Allah konsep-konsep dalam Islam ada, ya insya Allah semua solusi dalam Islam ada, insya Allah. Cukup ya. Para jemaah, mohon maaf dicukupkan kayaknya. Nggak bisa 2 pertanyaan ya, karena setelah ini 15 menit lagi saya ada kajian, mungkin kita siap-siap juga. Baik, mungkin demikian yang bisa kita sampaikan para jemaah sekalian ya. Kita mungkin berdoa kepada Allah, mudah-mudahan Allah bisa menguatkan hati kita, menjaga hati kita, dan membuat kita istiqomah sampai akhir hayat. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada momen-momen